Di episode sebelumnya, Shoyan dengan mudah menyelesaikan pemurnian pil obat tingkat 7 yang dipercayakan Huoking. Adapun masalah pil petir, energi yang menakutkan di mata kebanyakan orang itu malah menjadi dambaan bagi Shoyan untuk memperkuat Raja Utara. Sesaat kemudian, petir pil itu pun menghilang. Tubuh Raja Utara yang tinggi dan tegap mendarat di samping Shoyan. Kelompok Huoking memperlihatkan ekspresi aneh saat melihat boneka di depan mereka. Jika diperhatikan lebih dekat, sisik naga di permukaan tubuh Raja Utara tampak bertambah banyak dibandingkan sebelumnya. Selain itu, kekuatan petir yang terus mengalir di sekujur tubuhnya dan aura pembunuhnya yang dingin tampak menjadi jauh lebih kuat. Sungguh boneka yang aneh. Boneka ini benar-benar dapat menyerap energi petir untuk memurnikan dirinya sendiri. Pantas saja kau tidak takut pada petir pil. Huoking berseru takjub sambil melihat Raja Utara. Shoyan tersenyum tipis saat pandangannya tertuju pada tubuh Raja Utara. Namun, setelah memeriksanya dengan saksama, dia terkejut ketika mengetahui bahwa kekuatan Raja Utara tidak langsung menumpuk seperti sebelumnya. Masih leluhur asal bintang 8. Shoyan mengerutkan keningnya. Meskipun sudah mendekati tahap leluhur asal bintang 9, efek petir pil pada kekuatan Raja Utara telah melambat pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa ini karena energi petir belum sepenuhnya diserap. Dengan tak berdaya, Shoyan menyimpan kembali sosok Raja Utara. Dia lalu mengulurkan tangannya dan memasukkan pil obat berwarna merah ke dalam botol giok. Baru kemudian, dia menyerahkannya kepada Huoking. Huoking menghela napas lega sambil menggenggam botol giok di tangannya. Tak lama kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Shoyan seraya berkata dengan serius, "Teman kecil, terima kasih banyak." Di samping, Huoxing dan saudara perempuannya membungkuk sambil menangkupkan tangan. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi hormat. "Senior terlalu sopan. Aku hanya berusaha sebaik mungkin." Shoyan menggelengkan kepalanya dan membantu mereka berdiri. Huoking berulang kali mengucapkan terima kasih sebelum menyerahkan botol giok itu kepada Huoxing. Hal terpenting saat ini adalah agar gadis ini menggunakan pil itu untuk menerobos ke tahap kaisar asal sesegera mungkin. Pada saat itu, warisan beringin api juga akan diaktifkan secara resmi. Sementara Shoyan dan yang lainnya menunggu Huoxing menerobos, hal aneh terus terjadi di luar dataran api mengalir. Pertama, semua cabang pohon beringin api di hutan pohon beringin api menghilang secara misterius, diikuti oleh kadal bersisik api yang menyelam ke kedalaman magma. Di luar dataran, sungai magma berangsur-angsur mengering, memperlihatkan celah-celah yang dalam. Di kedalaman dataran, gunung berapi besar tiba-tiba muncul dari tanah. Magma mendidih mengalir ke segala arah. Namun, para ahli di daerah itu tidak mundur, tetapi malah maju, menjaga pinggiran gunung berapi untuk waktu yang lama. Di dalam reruntuhan beringin api, Shoyan, Huoking, dan yang lainnya berdiri depan pohon beringin api. Huoking memanggil tongkat di tangannya dan mengangkat tangannya ke dadanya. Setelah serangkaian segel tangan, 2 bola energi murni yang terbungkus api merah perlahan muncul di puncak pohon beringin api. Ketika tongkat itu dimasukkan ke dalam tanah, segel yang menutupi warisan itu perlahan-lahan terkoyak. Huoxing dan Huoxin tanpa ragu melompat ke puncak pohon di bawah komando Huoking. Tubuh mereka perlahan-lahan menyatu dengan pohon dan mereka berdua tertidur lelap. Mata tua Huoking tak kuasa menahan diri untuk tidak berkaca-kaca. Dia telah bersama mereka selama bertahun-tahun. Sekarang setelah berpisah, akan sulit bagi siapapun untuk tenang. Namun, Huoking juga menyadari situasi saat ini. Saat kesadarannya masih utuh, dia berbalik tanpa ragu dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendirikan penghalang di pintu masuk gua. Ini bisa dianggap sebagai pelindung terakhirnya. Shoyan berdiri diam di kejauhan. Semua yang ada di sini seharusnya diserahkan diam-diam kepada lelaki tua yang telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Di akhir hidupnya, selain teman-teman lama dari masa lalu, yang muncul di benaknya adalah sepasang anak yang telah ia lindungi, seperti putranya sendiri selama bertahun-tahun. Teman kecil Shoyan, aku harus mempercayakannya padamu. Tubuh Huoking sedikit gemetar. Bercak-bercak cahaya berulang kali tersebar dari tubuhnya. Kesadarannya sudah mulai menghilang. Saat lehernya berkedut, dia tampak seperti orang tua yang tuli saat dia berteriak keras. Seolah-olah dia takut Shoyan tidak akan bisa mendengarnya dengan jelas. Baru setelah dia memastikan bahwa Shoyan mengangguk dengan berat, dia tersenyum cerah. Cahaya di sepasang mata merahnya berangsur-angsur menghilang. Seluruh tubuhnya akhirnya berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang dari alam ini.
Bahkan dengan emosi Shoyan, dia tidak dapat menahan perasaan sedih sampai tanah di depannya mulai mencair. Api merah menyala muncul. Api itu membawa magma dan menyebar ke segala arah. Baru saat itulah Shoyan memfokuskan perhatiannya dan mengumpulkan kekuatannya. Kesedihan di matanya perlahan menghilang dan berubah menjadi tekad. Pada saat ini, dia hanya bisa mematuhi perjanjiannya dengan lelaki tua itu dan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk terus melindungi sepasang kakak beradik ini. Ayo, api batu vulkanik. Kali ini, Shoyan dengan tegas memanggil 4 api surgawi dan menempatkannya di 4 arah yang berbeda. Dia menggunakan kekuatan api surgawi untuk menghentikan api batu vulkanik agar tidak terus menyebar. Setelah berteriak keras, dia langsung menyerbu ke dalam api yang mengamuk seperti magma. Melahap api surgawi telah dimulai. Lebih dari 4 bulan kemudian, di bagian terdalam dataran api yang mengalir, gunung berapi yang tiba-tiba muncul dari tanah beberapa bulan lalu, kini telah menjulang hingga ketinggian beberapa ribu kaki. Magma yang bergolak di dalamnya perlahan-lahan turun ke posisi sedang. Jika diperhatikan dengan saksama, tampaknya ada sesuatu yang mengalir cepat di dalam magma. Pinggiran gunung berapi telah ditempati oleh sosok-sosok yang memenuhi langit. Orang-orang kuat dari berbagai tempat telah berkumpul di sini tanpa alasan lain selain bahwa kawah gunung berapi itu adalah pintu masuk sebenarnya ke reruntuhan beringin api. Dalam 10 hari lagi, magma di dalamnya akan benar-benar mengering dan pintu masuk di bawahnya akan terbuka. Pada saat itu, semua orang kuat yang hadir akan berhasil memasuki reruntuhan beringin api. Di puncak gunung tinggi di luar kawah gunung berapi, Bai Jijing yang berpakaian putih berdiri dengan beberapa anggota klan Bai di belakangnya. Bai Rong yang tubuhnya sekering kayu bakar juga ada di antara mereka. Melihat magma mendidih yang mengalir keluar dari celah-celah di tepi kawah gunung berapi, sosok berjubah hitam tanpa sadar muncul di benak Bai Jijing. Tangan di balik lengan bajunya perlahan mengepal. Shoyan, begitu aku kembali ke klan kali ini, aku pasti akan menyeretmu keluar dari klan Shu. Jika aku tidak mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping, bagaimana aku, Bai Jijing, bisa menjelaskan kepada adikku yang sudah meninggal? Pada saat yang sama, di pinggiran dataran api yang mengalir, sosok berjubah hijau dengan cepat melesat dari cakrawala. Berdiri di tebing, dia menatap dataran luas yang membentang sejauh mata memandang. Secercah harapan muncul di matanya. Setelah beberapa saat, setelah memastikan arah umum, ujung kakinya dengan lembut menyentuh tanah. Tubuhnya segera berubah menjadi sambaran petir dan melesat menuju ke kedalaman dataran. Di kedalaman dataran api yang mengalir, banyak ahli berdiri di udara di depan pintu masuk reruntuhan beringin api. Pandangan mereka tertuju pada magma yang sangat panas di bawah. Seiring berjalannya waktu, magma di dasar gunung berapi perlahan-lahan tenggelam. Pada tingkat ini, hanya butuh waktu kurang dari setengah hari agar magma di dalam gunung berapi benar-benar kering. Pada saat itu akan menjadi waktu terbaik bagi para ahli yang hadir untuk memasuki reruntuhan. Semua orang menunggu saat itu tiba. Namun, setelah lebih dari separuh waktu berlalu, magma yang perlahan tenggelam di dasar gunung berapi itu berangsur-angsur berhenti. Pemandangan ini membuat sejumlah ahli yang hadir merasa heran. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, magma akan mengering dan menghilang dalam waktu kurang dari setengah hari, dan di bawahnya akan ada pintu masuk spasial ke reruntuhan. Setiap ahli dengan token beringin api dapat menggunakannya untuk menuntun orang masuk, tetapi magma yang bergulir saat ini tidak memiliki sedikit pun niat untuk tenggelam. Di suatu tempat, seorang lelaki tua berjubah linen memandang semua orang yang hadir sambil membelai jenggotnya dengan satu tangan dan berbicara sambil tersenyum. Dari kelihatannya, magma tidak akan tenggelam lebih dalam lagi. Semuanya, aku penasaran apakah ada yang bersedia mencobanya? Jika kalian dapat merebut kesempatan untuk memasuki reruntuhan terlebih dahulu, peluang kalian untuk mendapatkan harta karun akan meningkat pesat. Semua orang yang hadir mendengus jijik saat mendengar ini. Jika mereka tidak berhati-hati, apalagi merebut kesempatan, mereka mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, selalu ada orang-orang pemberani di dunia. Ketika para ahli yang hadir saling memandang dan mencibir, seorang pria paruh baya yang telah mencapai kekuatan luhur asal bintang 7 akhirnya melangkah keluar dari kerumunan. Dia menatap magma yang mendidih di bawah dan berdengus dingin. Sekelompok orang tua kolot, ini hanya lapisan magma. Kalau kalian benar-benar ingin, tidak akan sulit untuk menyerang. Begitu teriakan itu jatuh, tubuh lelaki kekar itu tiba-tiba terangkat ke udara di bawah tatapan mengejek.
yang tak terhitung jumlahnya. Dia berdiri tinggi di atas mulut gunung berapi. Kekuatan jalan agung dengan cepat mengembun dan berubah menjadi bola besi besar. Kemudian, bola itu menghantam magma di bawahnya dengan keras. Bola logam itu dengan cepat tenggelam ke dalam magma di tengah suara tabrakan yang teredam. Mata semua orang tertuju pada tempat bola logam itu mendarat, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun, setelah 10 menit, mereka melihat bahwa permukaan magma masih tenang. Beberapa orang yang mengincar harta karun akhirnya tidak dapat menahan diri dan mulai melangkah maju. Setelah ragu-ragu sejenak, masing-masing dari mereka menggunakan metode mereka sendiri dan dengan cepat menyerbu ke arah magma di bawah. Jauh di atas langit, hanya orang-orang dari pasukan utama yang masih berdiri dengan tenang. Mereka menatap magma di bawah dan menunggu dengan tenang. Dibandingkan dengan pasukan tunggal atau pasukan kecil, serangan mereka lebih tepat waktu. Namun, pada saat berikutnya, tepat saat tubuh para ahli bergegas menuju magma mendekati permukaan magma, magma yang tenang itu tiba-tiba berguncang. Suara seperti ombak pecah terdengar. Pilar-pilar magma yang besar segera melesat ke langit. Dan di dalam pilar-pilar api itu, terdapat kadal bersisik api yang tak terhitung jumlahnya. Yang terjadi selanjutnya, tentu saja serangkaian teriakan melingking yang terdengar. Hampir pada saat yang sama, pasukan yang tersisa di langit tidak melepaskan kesempatan di depan mereka. Tim pasukan ini memanfaatkan waktu ketika kadal bersisik api bertabrakan dengan para ahli lainnya untuk melewati mereka dengan mulus dan terjun ke magma di bawah. Segera setelah itu, kadal bersisik api yang tak terhitung jumlahnya di dalam magma dengan cepat melonjak keluar. Para pemimpin tertinggi dari tim itu juga mengambil tindakan pada saat ini. Dengan mudah, mengusir binatang buas yang menyerang. Bahkan, mereka menggunakan kekuatan jalan agung mereka yang kuat untuk membuka ruang di sekitar tim, mencegah magma menyerang mereka. Dalam keadaan seperti itulah, sebagian besar ahli yang menerobos masuk ke pintu masuk runtuhan beringin api terbunuh dengan paksa. Sedangkan sisanya, mereka menggunakan kekuatan mereka yang dahsyat untuk menerobos masuk, atau dengan sedikit keberuntungan, berhasil mencapai dasar magma. Di sana, penghalang energi tebal memisahkan kedua dunia. Hanya token di tangan mereka yang bisa memungkinkan mereka melewati dan memasuki reruntuhan. Sementara itu, di kedalaman reruntuhan beringin api, di atas pohon raksasa, lebih dari separuh energi besar yang menyelimuti kedua saudara Huo telah menghilang. Hanya tersisa bola energi seukuran kepalan tangan yang perlahan melayang di atas perut bagian bawah keduanya. Saat keduanya bernapas dan berkultivasi secara serempak, energi besar yang terkandung di dalamnya berubah menjadi aliran origin Ki murni yang mengalir ke tubuh keduanya. Shoyan yang dikelilingi oleh 4 api surgawi duduk bersila di bawah pohon. Sebagian besar tubuhnya terkubur di bawah lahar merah terang yang mendidih. Masih ada lahar panas yang mendidih yang mengalir perlahan di dalam celah-celah. Jika seseorang mengamati dengan saksama, seseorang akan menemukan bahwa frekuensi aliran lahar secara bertahap sinkron dengan napas Shoyan. Begitu keduanya mencapai tingkat yang sama, proses menelan api akan berakhir. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari 10 hari kemudian, di reruntuhan beringin api, Bai Zhijing memimpin ketiga orang di belakangnya dan akhirnya tiba di depan sebuah lembah raksasa. Saat dia menatap area misterius yang tersembunyi dalam kegelapan, senyum perlahan muncul dari sudut mulutnya. Dengan genggaman tangannya, sebuah peta kuno yang sedikit kusut jatuh ke tangannya. Saat dibuka, orang bisa melihat titik merah yang sangat mencolok di kedalaman lembah. Tidak sulit membayangkan bahwa benda ini adalah harta karun yang luar biasa. Ayo pergi. Setelah mengamati peta di tangannya, Bai Zhijing berkata kepada anggotanya. Sosoknya bergerak dan dia memimpin tim menuju kedalaman lembah. Beberapa saat kemudian, ketika kelompok berempat itu mendekati kabut hitam yang menutupi langit, Bai Zhijing dengan santai melemparkan peta itu. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan aliran cahaya melesat ke dalam peta. Kemudian, dengan getaran samar, kabut hitam yang menutupi lembah itu menghilang secara diam-diam. Ketika kabut hitam menghilang, lembah di depan matanya menjadi jelas. Bahaya yang menyelimuti sekitarnya juga menghilang. Tepat di depan garis pandangnya, sebuah gua batu besar terlihat. Ada pohon besar yang layu, dan ada 2 titik cahaya di atasnya. Ada juga sosok yang duduk bersila di bawah pohon raksasa. Tatapan Bai Zhijing terfokus pada sosok berjubah hitam itu. Setelah beberapa pengamatan, matanya yang tersenyum langsung berubah menjadi pembunuh. Suara kemarahan yang rendah dan serak tiba-tiba bergema di lembah. Shoyan,